Minimal kita harus memahami bahwa relasi atau hubungan antara agama dengan masyarakat. Jadi agama yang membela manusia dan agama tidak perlu dibela oleh manusia, dalam tanda petik seperti itu. Dari beberapa narasi atau dari beberapa sumber yang saya baca, bahwa hubungan atau relasi antara agama dan masyarakat, justru yang pertama bahwa agama adalah sebagai inisiator atau sebagai media untuk peningkatan sumber daya manusia. Jadi agama, apapun itu agama, wabil khusus agama Islam, adalah kumpulan ide, kumpulan keyakinan, kumpulan pemahaman-pemahaman tekstualis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau sumber daya manusia. Jadi alangkah naibnya ketika ada orang yang beragama justru tidak meningkatkan sumber dayanya. Dia hanya enjoy misalnya dalam ritual-ritual semata, syahadat, sholat, zakat, ibadah haji, itu sudah tuntas rukun Islam yang 5. Padahal masih banyak tugas kita sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, bahwa agama merupakan sumber inspirasi dalam peningkatan sumber daya manusia. Ini yang harus patut kita pahami, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber teladan kita pernah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu kalau saya definisikan kaitan dengan yang tadi saya sampaikan, tiada lain adalah sumber daya manusia. Islam sebagai ajaran yang sangat universal justru memberikan keleluasaan terhadap umatnya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, agama itu adalah sebagai pendorong partisipasi dalam karya dan kreasi. Jadi agama Islam, ajaran agama Islam itu justru tidak menghambat apapun karya atau kreasi-kreasi manusiawi. Karya seni, apapun itu bentuknya, lukisan, tulisan, pokoknya setiap kreativitas manusia, karya-karya manusia itu sangat didukung oleh ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, yang ketiga, agama adalah sebagai isolator dari penyimpangan, perilaku-perilaku asusila, perilaku-perilaku moral, perilaku-perilaku yang menyimpang, agama sebagai isolatornya. Ini sebetulnya agama, terutama agama Islam sebagai agama fitrah, agama yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan asasi, memiliki 3 konsep yang tadi. Yang pertama sebagai penopang sumber daya manusia, kemudian agama sebagai pendorong partisipasi manusia atau insan dalam karya dan kreasi, dan yang terakhir agama sebagai isolator dari penyimpangan-penyimpangan perilaku manusia. Kalau saya ibaratkan misalnya di masjid ini ada listrik, ada listrik itu ditambah daya, kemudian ada cahaya dan daya, perlu adanya pemeliharaan. Nilai-nilainya artinya Islam itu sangat sesuai dengan hakikat pembangunan manusia. Saya ulangi, ibaratnya listrik itu perlu tambah daya akan menghasilkan cahaya, menghasilkan daya, dan diperlukan pemeliharaan. Salah satunya majelis ilmu, kajian-kajian ini adalah bagaimana kita menambah daya sekaligus pemeliharaan nilai-nilai agama dalam diri kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak akan melihat kondisi majelis taklim
di tanah Arab seperti di kita sebetulnya. Saya pernah tanah suci itu di 2015, itu halakoh itu ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di kota Makkah, terutama di Masjid Nabawi, itu atas prakarsa pemerintah Arab Saudi. Kalau kita itu multi atau sangat dari kreativitas masyarakat sendiri. Kalau di sana, mohon maaf, di Arab Saudi itu halakoh-halakoh seperti ini adalah inisiasinya adalah dari pemerintah, dan si ustadznya mendapatkan honorarium yang sesuai dari pemerintah. Saya juga pernah dalam lingkungan seperti ini kurang lebih membahas masalah fikih, tauhid dan lain sebagainya. Ulama-ulamanya, jadi dalam satu Masjid Nabawi itu ada mungkin 20 titik kajian-kajian seperti ini. Itu di musim haji. Di musim selain haji itu tidak ada, menurut yang saya dapatkan informasi. Jadi kalau di Timur Tengah beda dengan Islam yang ada di kita dalam kajian keagamaan. Kalau di sana faktor pemerintah itu sangat dominan, ya, sangat dominan. Kemudian negara-negara di Timur Tengah itu masih gagal menemukan konsep negara dengan agama. Makanya di Afghanistan, di Suriah, di Yaman, sampai hari ini di Mesir juga masih ribut masalah agama, perang. Tahadus binikmah di Indonesia dengan multi pemahaman, multi aliran yang ada, multi tafsir terhadap Al-Quran, tetapi Islam di Indonesia begitu damai. Itu yang harus kita syukuri. Jadi tidak seindah yang ada di Indonesia sebetulnya. Kalau kajian-kajian, kalau Bapak lihatlah, tidak usah pergi keluar, bisa lihat saja di YouTube bagaimana perkembangan-perkembangan keagamaan yang ada di tanah air kita bandingkan dengan di luar, misalnya di Malaysia. Di Malaysia, mazhab agama itu ditentukan oleh pemerintah. Di Indonesia mah tidak, bebas silakan. Madhab fikih, keyakinan keberagamaan, religiusitas itu diatur oleh pemerintah Malaysia itu. Jadi madhabnya Imam Syafi'i misalnya itu mutlak dari raja. Kurang lebih di Brunei juga seperti itu. Tetapi di Indonesia ini yang sangat menarik bagi kita dikaji, ya. Jadi agama itu dikondisikan sebagai substansi dari penyelenggaraan pemerintah. Jadi formalisasi agamanya tidak muncul, formalisasi nilai-nilai agama, tetapi nilai-nilai atau substansi agama muncul di sana. Meskipun hari ini di sana di sini masih banyak kekurangan karena konstitusi negara kita masih terus bergulir menilai atau mencari mana nilai yang terbaik bagi pelayanan terhadap umat atau terhadap warga masyarakat Indonesia. Ini sebagai perbandingan yang harus kita pahami, bahwa kenapa saudara-saudara kita misalnya di Timur Tengah sampai hari ini masih banyak perang saudara yang berbasis nilai-nilai agama, karena mereka masih belum menemukan konsep yang terbaik, mana hubungan yang terbaik antara agama dan pemerintah atau negara. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Aljazair misalnya. Di Aljazair itu tidak senyaman apa yang ada yang kita rasakan, keberagaman yang kita nikmati di tanah air kita, ya. Di Mesir seringlah berita-berita, apalagi Irak, Iran sampai hari ini masih belum sedamai di Indonesia. Ini yang patut kita syukuri. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sesuai dengan tugas saya, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu menyampaikan nilai-nilai kebenaran yang termaktub dalam karya ilmiah para ulama terdahulu, ulama salaf, yang salah satunya adalah beliau sebagai keturunan Rasul, ya, keturunan Rasul. Di tahun 2021 bulan kemarin lah, atau beberapa waktu yang lalu, saya telah menyampaikan kajian pertama, dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan saya akan menyampaikan kajian yang kedua dan yang ketiga, mungkin istilahnya makalah.
Di maqalah itu adalah sabda atau perkataan-perkataan ulama yang tentu saja berdasarkan dari pengalaman spiritual, berbasis nilai-nilai Qur'ani dan sunnah Rasul. Yang pertama, saya ulangi mungkin di sini, saya mengingatkan kembali memori kita bahwa makhluk itu ada dalam dua daerah. Ada daerah rahmat dan daerah hikmah. Orang yang hari ini di dunia ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang taat beragama, taat untuk melaksanakan nilai-nilai keagamaan, itu menurut beliau ada dalam daerah fadl atau daerah karunia. Apapun yang kita lakukan secara hakiki adalah fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbuat baik terhadap orang tua, kita bisa berbuat baik terhadap tetangga, kita bisa berbuat baik terhadap Allah melalui ibadah ritual. Secara hakiki itu adalah anugerah dari Allah. Ya, jadi Islam yang baik itu iman kepada Allah dan kepada Nabi, kemudian dia mampu menerima apa adanya pemberian dari Allah dan berbuat baik terhadap sesama. Itu sebetulnya sangat sederhana. Hubungan baik terhadap Allah sangat, yaitu kita jaga, hubungan dengan sesama kita jaga. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam surah At-Tin, tugas kita itu ada dua, Bapak Ibu. Tugas sebagai abid dan tugas kita sebagai khalifah. Jadi kita dihadirkan di muka bumi ini minimal punya dua tugas atau agenda utama. Yang pertama sebagai abid, yaitu sebagai hamba Allah, dan sebagai khalifah, yaitu sebagai pengganti Allah, mandataris Allah di muka bumi ini. Tidak lebih itu. Apapun titel kita, apapun gelar kita, apapun status kita di masyarakat, secara substantif tugas kita hanya dua. Sebagai abid, penghamba terhadap Allah, dan sebagai khalifah, yaitu sebagai wakil Allah di muka bumi. Tentu saja sesuai dengan mukadimah tadi, hubungan kita agama dengan masyarakat, apakah kita dengan agama itu akan mampu meningkatkan sumber daya manusia? Apakah dengan agama kita mampu berpartisipasi di masyarakat? Atau justru sebaliknya? Terkadang dalam pemahaman sebagian orang, justru agama dalam tanda petik sebagai penghambat kemajuan. Ada semacam itu. Jadi karena menurut agama hubungan kita sangat relatif ketat, misalnya dengan tetangga. Kita terlalu tekstualis, kita terlalu hitam putih terhadap pemahaman keagamaan. Itu yang harus kita. Karena agama itu, mohon maaf, kalau ada misalnya simbol atau slogan, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Itu kan saya sepakat secara pribadi. Tetapi ketika kita kembali ke Al-Quran ataupun hadis, justru di sana pintu perbedaan sangat terbuka. Contoh saja, misalnya dalam tata cara wudhu, tata cara sholat, hadisnya sama, Al-Qurannya sama, tetapi orang berbeda-beda. Jadi ketika kita ikut atau kita memahami bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis, justru di sana terbuka perbedaan-perbedaan pemahaman. Karena Al-Quran, contohlah dalam surah Al-Quran ada teks atau ayat yang mengisyaratkan bahwa ketika kita bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu bagi sebagian. Tetapi sebagian lagi ulama berpendapat bahwa bukan bersentuhan secara sederhana, tetapi bersentuhan bagaimana hubungan suami istri. Itu yang membatalkan wudhu. Ini multi tafsir terhadap satu ayat. Contoh misalnya, dalam penentuan Ramadan sebentar lagi. Nah, di negara kita, ormas yang besar itu
yang sebagai leading sektor dalam nilai keagamaan, misalnya antara Muhammadiyah dengan NU, itu sangat berbeda dalam pemahaman bagaimana penentuan satu Ramadan. Padahal hadisnya sama-sama sahih. Yang digunakan misalnya di kalangan NU misalnya, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Berpuasalah engkau dengan melihat bulan atau hilal. Melihat. Mereka memaknai melihat itu harus dengan mata telanjang. Makanya ada istilahnya sidang isbat ru'yatul hilal. Sidang penetapan untuk penglihatan atau melihat bulan muda atau hilal. Makanya harus menggunakan alat teropong misalnya. Itu melihat dengan kasat mata. Tetapi saudara-saudara kita di Muhammadiyah dengan hadis yang berbeda, tetapi derajat yang sahih yang sama, sumu liru'yati faqdurhu. Faqdurhu, ada kalimat faqdurhu. Artinya ulama-ulama di Muhammadiyah menentukan bahwa penentuan satu Ramadan ataupun satu Syawal itu bukan dengan melihat, tetapi dengan proses hisab atau ilmu falak atau ilmu astronomi. Tetapi di sini ada irisan, sama-sama hadisnya sahih, tetapi kadang waktu, kadang kala metodologi yang berbeda ini menghasilkan dua keputusan yang bisa sama dan berbeda. Di suatu saat bisa sama, di waktu yang lain bisa berbeda. Makanya kita jangan aneh dengan perbedaan. Itu Pak. Hadisnya sama sahih, cuman metodologi atau cara pengambilan keputusan yang berbeda. Silahkan, itu sah-sah saja. Yang penting di awal tadi, agama tidak menghambat partisipasi dalam karya dan kreasi umat manusia. Selagi itu hasil produk manusia, tentu saja pasti ada perbedaan. Kita mulai menghargai, oh ternyata seperti itu, oh ternyata seperti ini, bagaimana cara pengambilan keputusan para ulama-ulama atau pakar-pakar agama dalam menentukan sebuah hukum. Itu Pak. Nah, di kitab ini selanjutnya, waktunya sudah mepet, ada kalimah an-naim yuqal wal ghafir yudzakar wa man lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit innama tanful mau'izah man aqbala 'alaiha biqalbihi wa may yatadzakaru illa man yunib. Bahasa sederhananya, an-naim yuqad, orang-orang yang terlalu suka tidur, bangunkanlah. Artinya ini kalimah majaz ya, kalimah perumpamaan, personifikasi. Misalnya orang yang naim di sini orang yang tidur, bangunkan. Artinya orang-orang yang terdekat kita yang kurang kreatif, kurang motivasi, kurang semangat dalam hidup, mohonlah dimotivasi. Terutama suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak, keluarga, sahabat, handai tolan dan sebagainya. An-naim yuqad, orang-orang yang tidur, bangunkan. Wal ghafir yudzakar, orang yang banyak lupa, orang yang lalai, orang yang ya nyantai, orang yang tidak terlalu disiplin, ingatkan. Ya, itu nasihat Al-Habib Al-Haddad. Dia orang-orang yang ya misalnya terlalu kurang produktif, ya, orang-orang yang tidak produktif, ya mulai diingatkan. Wa man lam yujdi fi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit. Dalam kalimat selanjutnya, orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan peringatan, nasihat, peringatan dari saudara, fa huwa mayyit, seolah-olah dia bangkai. Saya ulangi, orang-orang yang tidak mampu mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang baik,
dari peringatan-peringatan yang positif, itu tiada lain dia seperti orang yang sudah meninggal. Secara hakikinya seperti itu. Secara fisik masih hidup, sehat, kuat, bahkan mungkin pintar, ilmuwan, tetapi dia terkadang ada keras kepala dan tidak mau menerima kebaikan dari siapapun. Ya, seolah-olah dia adalah orang yang sudah meninggal. Artinya dia tidak hatinya sudah mati. Nah, ini mungkin di zaman modern seperti ini kita banyak menemukan orang seperti itu. Mungkin dari kita, saya sendiri mungkin dalam suatu waktu seperti itu. Bisa saja saya tidak menerima nasihat dari anak misalnya, dari adik, dari yang misalnya strata sosialnya tidak terlalu bagus dibandingkan dengan saya. Terkadang bisa jadi seperti itu. Karena menurut salah seorang, ini bagus meskipun beliau adalah seorang Yahudi, namanya Erich Fromm. Erich Fromm itu seorang filsuf orang asal Jerman, tetapi agamanya Yahudi. Dalam sebuah buku, The Art of Loving, kalau saya tidak salah baca, bahwa penyakit-penyakit orang modern itu adalah mereka itu gila untuk dicintai dan tidak berupaya untuk mencintai. Jadi orang-orang modern, ya kita orang-orang modern itu kita yang hadir di akhir zaman ini adalah mereka manusia yang gila untuk dicintai, bukan mereka-mereka yang belajar untuk mencintai. Mohon maaf, istri berupaya untuk sekuat tenaga untuk dicintai oleh suaminya dengan menghamburkan uang misalnya, menyulap penampilan menyulap penampilan berapapun itu, salon, kesehatan, ya, kosmetik, senam dan lain sebagainya untuk mendapatkan hanya cinta seorang suami. Mubaligh, dai, berupaya setekah pola untuk dicintai oleh jamaah. Politisi, anggota dewan, gubernur, bupati, dicintai supaya bagaimana dicintai oleh pemilih. Itu manusia modern. Termasuk para pelaku dalam nilai bidang keagamaan. Mereka berlomba di media apapun itu platformnya, bagaimana dia ingin dibanyakan subscriber supaya ada nilai ekonomi yang muncul di sana. Bagaimana caranya? Nah, ini penyakit manusia modern menurut Erich Fromm. Ini bisa salah, bisa benar. Tetapi dalam sejarah peradaban manusia, mulai zaman Renaissance di Eropa, ada pergeseran. Wanita yang cantik itu, waktu dulu itu wanita yang digambarkan oleh Leonardo da Vinci sebagai wanita yang cantik itu adalah wanita yang bertubuh seperti Mona Lisa. Betul kan? Dulu ada, pernah ya? Mona Lisa itu seorang wanita idaman. Kalau Bapak lihat, Ibu, posturnya kira-kira ramping, langsing atau gemuk? Mona Lisa? Genut. Jadi baheula mah anu janten favorit pria itu wanita-wanita yang gemuk di Eropa. Trendsetternya seperti itu. Beralih semakin kesini ada yang ya lihatlah misalnya ya, saya juga pernah lihat di Prancis sebagai pusat mode di dunia. Bagaimana wanita yang menjadi ideal adalah mereka yang berbody patlot berbody ramping. Ini kan pergeseran. Manusia modern itu manusia yang ingin berlomba-lomba untuk dicintai. Dalam sebuah tulisan karya filsuf Inggris, saya lupa namanya, di tahun 1900 sampai 1930 yang dinamakan dengan ilmuwan itu adalah mereka yang berprofesi sebagai guru, kiai, dosen, ilmuwan lah.
yang dinamakan seorang ilmuwan itu guru, dosen, tahun 1900 sampai 1930. Di era 1930 sampai 1960, yang dinamakan ilmuwan itu adalah mereka-mereka yang memiliki profesi tetapi produktif dalam karya ilmiah. Guru bisa menghasilkan karya tulis, gitu. Misalnya dosen punya ya misalnya kreasi hasil karya ilmiah, apa itu tulisan, makalah dan sebagainya. Itu yang dinamakan ilmuwan. Tetapi mulai 1960 sampai sekarang yang dinamakan dengan ilmuwan itu adalah mereka yang menguasai media. Jadi Bapak meskipun pintar tetapi tidak terkenal di media, menurut beliau itu Bapak tidak termasuk ilmuwan. Yang dinamakan ilmuwan itu mereka-mereka yang viral, mereka-mereka yang terkenal, yang masyhur. Mereka-mereka meskipun secara keilmuan sangat, tetapi tidak terkenal di media. Tong bujang-bujang anu tebih nu cakat kita terang misalnya salembur, terang, Bapak tidak dikatakan sebagai ilmuwan. Itu menurut sosiolog orang Inggris, saya lupa lamanya. Tetapi tadi kembali lagi ke Erich Fromm bahwa manusia modern adalah mereka-mereka yang gila untuk dicintai dan tidak berupaya untuk menjadi seorang pencinta kasih sayang. Ini kira-kira bertentangan dengan nilai agama? Ya sangat bertentangan kalau tadi saya mulai. Bahwa ada pergeseran-pergeseran, ada perubahan-perubahan nilai, paradigma di masyarakat. Nah, dalam Al-Quran saya sampaikan rangkumannya saja. Tidak ada kalimat Allah itu membenci, tidak ada. Allah itu membenci anu, enggak, tak apa. Tetapi Allah tidak mencintai. Innallaha la yuhibbu, dan seterusnya dan seterusnya. Secara garis besar dalam Al-Quran itu, yang pertama, Allah itu tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai yang melampaui batas. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Yang ketiga, Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Dan yang terakhir, Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Dari keempat pernyataan atau kalimat tadi, ada sebuah ungkapan yang sangat indah dalam bahasa Inggris. Gak apa-apa ya Pak ya, pengajian juga pakai bahasa Inggris. A friend in need is a friend indeed. Apa artinya itu? Teman sejati adalah teman dalam kesempitan. Teman sejati itu adalah teman dalam, ketika kita punya teman tetapi dalam suasana lapang, itu bukan bisa dikatakan sebagai teman sejati. Tetapi teman sejati itu adalah orang-orang yang setia terhadap kita, siapapun dia, istri, anak, saudara, yang setia ketika kita ada dalam kesempitan. Kalau dalam dunia modern, mohon maaf, ada abang, ada uang, abang di saya. Tidak ada uang, abang di, itu mungkin bisa berlaku hari ini. Karena menurut teman saya, catatan di Pengadilan Kabupaten Bandung, hampir 60% wanita menggugat terhadap suaminya karena faktor ekonomi. Pengadilan Pak di Sorea, rata-rata itu. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa penyakit di dunia modern adalah mereka-mereka yang senantiasa gila untuk dicintai, tidak berupaya untuk mencintai.
tidak berupaya untuk menyayangi, tidak berupaya untuk mengasihi, padahal nilai-nilai kasih sayang itu adalah nilai fitrah dari keagamaan kita. Makanya kaitan dengan maqalah tadi, ketika kita menyayangi seseorang, siapapun dia, peringati. Ketika dia salah, ya. Innama tanfa'ul mau'izah man aqbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadzakaru illa man yunib. Orang-orang yang tidak mampu mengambil hikmah manfaat dari peringatan-peringatan, dari khutbah, misalnya dari usia balik atau dari anak kecil sampai hari ini, kita sudah berapa kali Pak ikut sholat Jumat? Setiap Jumat kan kita ikut. Apakah kita benar tidak mengambil mau'izah, mengambil manfaat dari mau'izah khutbah Jumat tersebut? Saya pikir kalau ada survei, ada kuesioner, apa yang kita dapatkan dari khutbah Jumat, 0,sekian% mungkin nilai efektivitasnya, mungkin gitu. Karena terkadang kita itu menerima nasihat dari itu dari siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Padahal menurut sahabat, undur makila walatandur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan melihat siapa yang menyampaikan. Terkadang kita itu dengan ada nilai subjektivitas, kita lebih cenderung dengan ustadz ini, kita suka apapun yang dia sampaikan pasti saya terima. Kalau dari ustadz yang sebelah, yang tidak saya kenal, atau yang saya kenal tapi tidak sevisi dengan saya, tidak separtai politik dengan saya mohon maaf, saya mungkin memfilter dulu. Nah, ini yang menjadi sindiran keras dari Al-Habib Al-Haddad terhadap kita di masyarakat modern. Apakah kita hatinya masih bening, masih jernih, artinya mampu menerima apapun masukan-masukan yang positif dari siapapun? Celakanya kita itu dikotak-kotakan dengan perbedaan pemahaman, perbedaan platform, perbedaan warna, perbedaan latar belakang. Padahal kalau kita cerdas, kalau kita beragama secara dewasa, apapun itu, siapapun itu yang menyampaikan, ketika itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qurannya, hadis melalui Rasul, saya pikir itu yang sangat jarang di dunia sekarang. Kebeningan hati, kejernihan, bagaimana kita menerima kebaikan dari seseorang, itu sangat kompleks, tergantung cara pandang kita, tergantung waktu mungkin. ketika misalnya usaha lagi lancar, ngaji getol gitu. Tetapi ketika usaha rada sesah, ngaji rada sesah, oke. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Tiada orang yang mampu mengambil manfaat dari peringatan kecuali mereka orang-orang yang sudah kembali terhadap Allah. Jadi ketika kita introspeksi muhasabah kita masing-masing dalam kondisi hari ini saja, saya tanya, Bapak hayang naon? Ibu hayang naon anu taras? Hayang sukses. Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Bapak hayang naon? Sok ya betul dari sini. Oh, yang benar. Tidak apa-apa, itu juga tidak menyalahi. Tetapi dengan rata-rata usia sekarang kita di atas 40 lah rata-rata ya. Alangkah indahnya ketika ada pergeseran. Ketika keinginan sehat, ketika keinginan sukses, ketika keinginan lancar dalam segala apapun yang sifatnya materi, itu kita geser terhadap bagaimana kita sukses dalam istiqomah, bagaimana kita sukses dalam taubat, bagaimana kita sukses dalam nilai-nilai yang bersifat spiritual.
Nah, ini bukan jebakan sebetulnya, tetapi ini hanya introspeksi bagi kita. Saya juga mungkin bisa sama seperti itu. Dengan kondisi kompleksitas permasalahan hidup yang ada, ketika saya masih bujang dan ketika sudah berkeluarga, kan orientasinya akan berbeda. Akan berbeda. Kita yakin kita akan meninggal, tetapi kita yakin kita masih lama, kan gitu. Kita itu yakin ya akan meninggal, Pak ya, Bu. Tapi perasaan itu kan sombong. Aduh ya Allah ya, tanya itu hal yang seperti itu. Ketika tadi saya tanya, Bapak mau apa? Emang pertanyaannya agak sporadis ya. Tetapi melalui media majelis ini saya mengingatkan bahwa ketika kita punya orientasi, punya keinginan, ya lebih baik ketika keinginan tersebut, apalagi yang bersifat pribadi, adalah keinginan-keinginan yang bersifat transendental, keinginan-keinginan yang bersifat ideal, keinginan-keinginan yang bersifat sangat-sangat sesuai dengan ajaran agama. Contoh, saya mulai tahun Ramadan tahun ini, saya ingin menjadi orang yang menjadi ahli taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang sangat rajin dalam bertobat. Nah, karena pintu masuk ketika kita ingin mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu gerbangnya adalah taubat. Dan tidak semua orang mampu menjadi orang yang menjadi petobat yang baik. Ada ilmu, ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus kita kaji. Bagaimana taubat yang baik? Kalau hanya mengucapkan istighfar, semua juga bisa. Kalau hanya dia bertekad tidak membuat sebuah kesalahan lagi, semua orang juga mungkin banyak yang bisa. Tetapi bagaimana petobat yang profesional, petobat yang benar-benar ikhlas, petobat yang benar-benar sesuai dengan tuntunan agama, ini yang harus kita pelajari. Karena pintu gerbang kita memasuki dunia spiritual itu adalah pintu taubat. Dan semua orang punya kesempatan yang sama, titik nol yang sama. Misalnya hari ini semua juga punya peluang yang sama, semua punya ya kapasitas yang sama. Nah, untuk itu mari berlomba-lomba dalam bagaimana menjadi orang yang ahli tobat. Karena melihat sejarah peradaban dunia mulai di zaman khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, kemudian dinasti-dinasti yang ada dalam sejarah peradaban dunia Islam, khalifah-khalifah dan sebagainya, ini banyak dinamika-dinamika. Contoh seperti ini, ibu bapak mungkin pernah mengenal Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah itu adalah seorang pecinta Allah sejati yang notabene latar belakangnya adalah wanita tunasusila. Robiah itu adalah seorang ulama perempuan pertama yang menggulirkan konsep mahabbah, konsep cinta. Jadi apapun yang dia lakukan dalam pengabdian terhadap Allah itu motivasinya adalah cinta. Saya tidak ingin surga, saya tidak takut neraka, yang penting saya cinta terhadap Allah. Awal mulanya beliau adalah, kalau ditarik secara sejarah hidupnya, itu wanita tunasusila, wanita penghibur. Nah, ini bukan contoh, tetapi ibroh. Jadi gen bae da Robiah Al-Adawiyah ge baheulana kitu, urang da kitu heula we. Nah, itu terkadang salah persepsi. Sayyidina Ali itu sahabat Rasul yang dari kecil sampai dewasa itu sangat dimaksum dalam tanda petik. Makanya teman-teman sahabat-sahabat kita penganut madhab Syiah itu sangat mengkultuskan Sayyidina Ali. Jadi secara garis besar Pak, Syiah itu ada 3. Ada Syiah Gulat. Syiah Gulat itu, Gulatiyah itu Syiah yang sangat mengkultuskan Sayyidina Ali, kemudian mengkafir-kafirkan saudara-saudaranya, termasuk kita Sunni itu dikafir-kafirkan.
Bahkan menurut informasi yang saya terima bahwa Al-Qur'annya juga ada tahrif. Tahrif itu ada perubahan. Tapi ada lagi Syiah yang usuluddinnya sama dengan kita Sunni. Ya. Dia mengkultuskan Sayyidina Ali ya, tetapi dia juga tidak menghina sahabat yang 3 selain Sayyidina Ali. Namanya Syiah I'tidaliyah, jadi moderat. Itu yang bisa kita dialog. Jadi kalau melihat itu, saya kemarin melihat kan Syekh Ali As-Sabuni, salah seorang ulama tafsir terbesar di abad 21 ini, meninggal kan hari Jumat kemarin. Beliau pernah ditanya, apakah aliran-aliran yang ada dalam Islam itu ada yang seperti apa? Apakah ini kategori muslim, apakah ini kategori kafir, apa ini kategori munafik? Beliau menjawab, selagi umat Islam, baik itu Sunni, baik itu Syiah, baik itu Salafi, baik itu Wahabi yang ada sekarang di Mekah, selagi dia iman terhadap Allah dan iman terhadap Rasulullah, dia itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau seperti itu punya pendapat. Jadi kalangan kita ada yang sangat alergi, misalnya ini itu pemahamannya beda dengan kita, ya seperti semacam Syiah lah, kan masyhur bahwa di kalangan Syiah itu ada nikah mut'ah dan lain sebagainya, kawin kontrak. Jadi kalau di Syiah itu ada syariatnya kawin kontrak, nikah mut'ah, jadi nikah untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi itu juga sebetulnya kalau kita kaji tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi banyak syarat-syarat. Karena zaman Rasul juga ada istilah mut'ah. Menurut Sunni, mut'ah itu sekarang di moratorium, jadi tidak berlaku lagi. Tetapi menurut kalangan Syiah sebagian mengatakan bahwa nikah mut'ah itu sampai hari ini masih diperbolehkan. Ini perbedaan. Jadi kita jangan menyalahkan, itu kan perbedaan pandangan. Silahkan, nanti yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar adalah Allah Al-Fattah, Allah yang membukakan semua rahasia nanti di yaumil qiyamah. Jadi kita masih berlomba, masih berupaya bagaimana menjadi itu makhluk yang dicintai oleh Allah, kan gitu. Dan yang terakhir, 5 menit lagi. Tadi kesimpulannya dari makalah yang saya sampaikan bahwa kita bagaimana mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita, apakah hati kita mudah mendapatkan nasihat atau tidak. Ketika agak susah, ya mohon ampun terhadap Allah, karena mungkin ada kesalahan. Hati itu bagaikan cermin, ketika kita berbuat dosa, ada noda dalam cermin, berbuat dosa ada noda dalam cermin. Semakin lama noda tersebut kita simpan dan kita tidak bersihkan, semakin susah untuk dibersihkan, semakin berkarat. Mungkin ada dosa-dosa yang belum kita upayakan untuk dimohon maafkan oleh Allah, banyak kesalahan. Ya, mulai hari inilah kita tidak tahu usia kan Pak ya. Nah, mudah-mudahan kita ada dalam track yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Ada nasihat lagi, pertanyaan yang tidak harus dijawab. Bagaimana kita mau mendapatkan ridho dari makhluk sementara sehari-hari kita senantiasa mengundang bendu dari Allah? Pertanyaan yang tidak usah dijawab. Bagaimana kita mampu mendapat ridho dari makhluk sementara kita selalu mengundang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Paham tidak? Bagaimana kita selaku orang yang beriman itu mau mendapatkan ridho dari makhluk yang sehari-harinya justru kita masih senantiasa mengundang bendu. Apa bendu itu bahasa Indonesianya?
amarah dari Allah Subhanahu. Artinya kalau menurut persepsi saya, hubungan kita dengan Allah ya harus dibereskan yang pertama. Selanjutnya hubungan kita dengan hablum minan nas. Sholat, gini Pak, ada seorang dosen yang tidak saya sebutkan namanya. Ketika dia kunjungan ke Australia, sholat subuh itu kepalanya diinjak-injak oleh anak kecil. Subuh, subuh, subuh. Kantos tak gitu. Secan kantos ya. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa agama itu hakikinya adalah akhlak, bukan hubungan kita dengan Allah secara ritual. Hubungan kita dengan Allah secara ritual itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sholat, zakat, puasa, ibadah haji, itu sudah tidak bisa kita ganggu-gugat lagi bahwa itu adalah sebuah kebutuhan dalam tanda petik. Tetapi akhlak, bagaimana cara membangunkan seseorang, bagaimana berdialog dengan seseorang, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan saudara, dengan adik yang usianya lebih muda. Itu yang banyak kita lupakan. Jadi bagaimana kita akan baik terhadap makhluk kalau hubungan kita dengan Allah juga masih bermasalah? Sholat itu adalah sebagai simbol bagaimana kita menyedot menyedot semacam kekuatan supra ya, rasional atau supra spiritual untuk digunakan sebagai tenaga bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita di muka bumi ini. Sebagai bagaimana HP lah, HP ada sinyal kan, ada sinyal, ada kuota. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mutlak, tidak bisa diganggu gugat, dan implementasi atau aplikasi dari nilai-nilai tersebut harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini Pak, ada orang dengan sibuk rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, saum. Di sana tidak ada dimunculkan berbuat baik terhadap tetangga, kan tidak ada kan? Jadi logika sederhananya, ketika kita sudah yang 5 ini terlaksanakan tetapi kita tidak berbuat baik terhadap tetangga, apakah itu Islam? Makanya harus kita banyak kaji lah. Kan rukun Islam itu ada 5 tapi tidak tercantum di sana berbuat baik terhadap tetangga, silaturahmi. Kalau kita memenuhi yang 5 tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, kan sudah cukup. Sudah cukup belum? Tidak disampaikan di sana ada silaturahmi, berbuat baik terhadap orang tua, berbuat baik terhadap. Nah ini, jadi bagaimana saya mengajak berpikir. Nanti mudah-mudahan di lain waktu Bapak bisa menemukan, dan ketika kita sudah menemukan bisa disampaikan kepada saya bahwa semua orang juga lagi mencari. Kalau Bapak banyak tafakur misalnya, siapapun dia orangnya, apapun misalnya, termasuk agamanya berbeda, secara hakiki dia itu adalah sedang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita berlomba-lomba untuk mencari jalan terhadap bagaimana kita bisa sampai kepada Allah melalui sholatnya, melalui zakatnya. Apakah dia mampu cepat tidak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang terakhir, saya sampaikan bahwa untuk mudah cepat terhadap Allah, ada catatan dari para ulama bahwa jangan membuat target dalam apapun terhadap Allah. Misalnya kita ingin sholat duha, targetnya berkah rizki, itu bagus, tetapi mohonlah diidealkan tujuan ibadah atau pengabdian kita. Karena sebagaimana yang kita sering ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beraktivitas. Ikhlas itu
kalau dilakukan sebaik-baiknya itu akan menghasilkan sebuah keajaiban. Yakin, orang yang ikhlas itu akan menghasilkan sebuah keajaiban yang tidak diduga oleh kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadi ya pelajaran lah bagi saya secara pribadi. Umumnya bagaimana tadi saya ulangi bahwa dalam buku The Art of Loving bahwa manusia modern itu adalah manusia yang mabuk cinta, bukan mabuk janda Pak, sebetulnya mabuk cinta, ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin disanjung, wah pokoknya ingin dihormati, pokoknya ingin dinomorsatukan. Sementara ajaran agama kita justru sebaliknya, bahwa kita itu harus mencintai, harus menyayangi. Dia mencintai terhadap kita, itu tidak jadi masalah. Yang penting tadi terakhir kita ikhlas dalam berbuat. Nah, ketika ada ikhlas, nanti juga akan muncul keajaiban-keajaiban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit banyak pemahaman-pemahaman yang selama ini saya juga banyak belajar seperti itu. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya saya menginginkan sekarang mohon mangga. Berhubungan insyaallah akan menghadapi sasi saum. Mohon. Biasanya ada beberapa versi ini dalam pelaksanaan sholat tarawih. Kadang-kadang kita beliau mengiringan kemana ya kira-kira anu biasa catat manina karena kita tadi tartilnya kami orang kan ngajunjuk kan jauh masjidna tadi cari usul kan aya di dia misalkan gitu kan takut lagu beliau kayak ketinggalan jauh hari itu sholat lagi ngeliling. Tapi kalau kita misalkan memberikan maaf bukan nasihat tapi dalam bahasa kita hari sholat tarawih itu sholat santai. Kira-kira mana ya? Ada. Ya. Insya Allah udah tidak pahala lagi sampai kita dalam tarawih itu masalah klasik jumlah rakaat kualitas bacaan imam cepat atau lambat dan sebagainya. Tapi kalau saya sampaikan ke bapak-bapak, bukan saya berupaya untuk bukan untuk pelin-pelan, bukan untuk pelin-pelan. Kan semua juga tadi mencari apa ya. Saya dari kecil sampai hari ini secara pribadi tarawih 20 rakaat. Tetapi saya sering baca banyak literatur. Ternyata semua tarawih yang dilakukan oleh umat muslim dari zaman dulu sampai hari ini, mulai yang 8 rakaat, yang 20 rakaat sampai ke 30 rakaat itu punya dalil masing-masing. Belum pernah dengar ya Pak ya? Jadi punya dalil masing-masing. Nah, tinggal kita kedewasaan beragama kita. Apakah Bapak mau melakukan yang mana? Saya yakin referensi yang saya baca betul. Yang 8 rakaat plus witir 3 jadi 11 ada dalil. Ada dalil. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang 20 rakaat dicontohkan oleh khulafaur rasyidin. Ada
Makanya ada istilah hadhihi nikmatil bid'ah. Menurut Sayyidina Utsman, ini adalah yang paling nikmat bid'ah, yaitu sholat tarawih diberjamaahkan. Karena menurut catatan sejarah, Rasul itu sholat tarawih di masjid itu cuma 3 malam, Pak. Selanjutnya beliau itu di rumah. Kalau kita kan full 1 bulan di masjid berjamaah, kan itu juga sudah berbeda dengan konsep Rasul. Kalau kita ingin adil ya, ingin fair gitu dalam menilai sebuah permasalahan. Kemudian ada lagi sholat tarawih yang 30. Kalau sholat 40, yaitu di kota Madinah. Dan tidak boleh dilakukan di kota selain Madinah. Nah ini ada semacam keanekaragaman atau istilahnya tanawu'ul ibadah, warna-warni dalam pelaksanaan ibadah. Celakanya bagi kita, karena rutinitas kita dari dulu sejak kecil dikenalkan oleh orang tua sampai hari ini tarawih itu 8 rakaat, kita itu tidak kenal yang 20 rakaat. Saya juga sama mungkin, karena dikenalkan dari dulu 20 rakaat. Apa ini sholat apa 8 rakaat? Sholat apa 30 rakaat? Nah ini jadi relatif lebih elegan ketika kita yakini apa yang kita lakukan, tapi kita menghormati apa yang mereka lakukan. Pertanyaan yang tadi, apa yang baiknya, yang lebih dekat atau yang lebih jauh? Banyak sih jawabannya. Kalau jawabannya lebih dekat itu lebih mengakrabkan dengan tetangga, tapi yang jauh bisa banyak pahala, bisa angka. Tetapi menurut hemat saya secara pribadi, yang ini mungkin bisa pro dan kontra, saya menyarankan yang lebih baik yang masjid terdekat saja. Saya secara pribadi itu, tapi silahkan itu berbeda pendapat. Saya mah lebih baik kan gini Pak, kalau zaman dulu sebetulnya, apalagi dalam sholat Jumat, ada istilah qaryah. Qaryah itu satu kampung. Kalau sekarang Pak, satu RT juga sudah beda Jumatan. Apakah ini secara nilai-nilai kemasyarakatan positif atau tidak? Ini mah saya bertanya, positif atau tidak? Satu RT dalam satu RW, beda RT lah, mendirikan 3 Jumatan. Di daerah Katapang ada yang seperti itu, Pak. Apakah ini sesuatu yang sehat atau tidak? Karena berbeda pendapat, karena berbeda madhab, orang menjadi beda silaturahmi. Kalau Bapak pernah ke Tanah Suci, yang menjadi imam di Masjidil Haram itu siapa? Madhabnya apa? Kalau bicara fikih. Tapi cuma haji dari mana-mana kan? Tapi sholatnya berjamaah. Nah ini yang harus kita menjadi contoh. Makanya lamun cek bahasa orang namanya hanya udah gaul lah gitu. Jadi pola pikir kita harus wawasan terbuka. Contoh, dalam sholat subuh di Indonesia, sholat subuh di Indonesia itu terlalu cepat, Pak. Sebetulnya. Makanya kemarin di Muhammadiyah ya ada melalui media bahwa ada beberapa menit lebih cepat. Kalau Bapak pernah studi misalnya di Timur Tengah, di daerah Syria, di daerah Tunisia, itu sholat subuh itu agak ya orang serada meletek panon poin gitu cakes, pada caket. Jadi kan perbedaan karena kita terkungkung dengan budaya yang dulu dari kecil, melihat yang lain itu berbeda, berarti salah. Ini yang salah. Kita berbeda dengan mereka, kita saling menghormati perbedaan. Itu saja Pak sebetulnya. Yang menentukan benar atau tidak tetapnya Allah. Kayan langkung kawasati Gusti. Sakitu panginten wallahu a'lam. Mudah-mudahan tercerahkan lah. Jadi kesimpulannya mangga saur abdi mah nu caket. Adapun beda dalam jumlah rakaat diajar memahami perbedaan. Saya pernah sholat Jumat di daerah Jakarta, ada yang berjamaah sama, yang gelombang pertama 8 rakaat, kemudian pulang, yang mau 20 melanjutkan. Itu kan indah juga sebetulnya. Tapi bukan berarti mencampur adukan keyakinan, itu yang tidak boleh. Silakan berbeda. Nanti juga setelah menemukan titik temu, titik terang, orang akan paham, oh ternyata berbeda itu indah.
ketika kita misalnya berpikir secara sederhana, semua orang Indonesia sama dalam pemahaman agama, dalam pemikiran politik, itu hal yang mustahil. Jadi ada anekdot bahwa berbeda adalah asik. Asik Pak, berbeda itu. Wallahu a'lam. Oh, enggak, Kang. Kalau perbedaan diidentikan dengan bid'ah, Betul. bukankah bid'ah itu adalah sesat? Jadi bagaimana orang yang dalam proses pembelajaran mengambil suatu sikap untuk meyakini atau melaksanakan ibadah itu sesuai dengan ketentuan agama. Jadi kan kalau perbedaan adalah bid'ah, kan ada itu bid'ah. Sedangkan bid'ah itu kan dolar. Intinya sesat. Untuk pembelajaran itu bagaimana orang yang baru belajar mengikuti proses pembelajaran agama, mengikuti kemana harus Ya, mudah-mudahan saya bisa menangkap pertanyaannya dengan cerita yang saya sampaikan, mudah-mudahan nyambung. Secara pribadi, di keluarga saya juga plural. Mohon maaf ya, ada yang tarawih 8 misalnya ini, contoh, ada yang 20, kemudian ada yang melaksanakan peribadatan sholat subuh misalnya yang pakai kunut atau tidak. Ini saya sudah terbiasa dengan yang perbedaan. Menyangkut pertanyaan Bapak tadi, jadi bagaimana mungkin apa yang harus kita pilih, ya, yang harus kita pilih ketika ada hadis yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar, seperti itu. Dalam memaknai hadis itu ulama berbeda pendapat. Sebetulnya bid'ah itu bukan ada dalam referensi jurisprudensi hukum. Yang ada wajib, sunat, haram, mubah, makruh. Wajib, mubah, haram, sunat, makruh, itu dalam hukum Islam. Tidak ada kata bid'ah sebetulnya. Kalau kita ingin fair ya, bid'ah itu tidak. Bid'ah itu muncul ketika hadis tadi, kullu bid'ah dolalah, dan ulama terbelah dalam memanai kullu, kalimat kullu. Ada yang mengatakan sebagian kullu itu semua, ada yang mengatakan bahwa kullu itu sebagian, kumpulan sama. Kul itu kan bahasa Arab, kaf lam pakai tasdid, kullu bid'ah. Ulama terbelah memanai kullu, ada yang mengatakan semua, ada yang memanai sebagian. Ini berbeda, Pak. Jadi kullu bid'atin dolalah, jadi ada yang mengatakan semua bid'ah sesat, tapi ada yang mengatakan bahwa sebagian bid'ah sesat. Ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah dolalah. Sebagian gitu ya. Bid'ah hasanah itu apa contoh? Al-Quran, Pak. Al-Quran dimushafkan zaman Rasul itu tidak ada. Bid'ah itu barang baru, itu dikategorikan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Sebagian seperti itu. Ilmu tajwid itu zaman Rasul tidak ada. Ilmu nahwu sorof, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, alat sebagai memahami Al-Quran, itu tidak muncul zaman Rasul, zaman sahabat. Ada dalam zaman tabi'in. Apakah itu kita mau rela mengatakan bid'ah yang sesat? Ini harus holistik, komprehensif. Jadi kalau kita bicara masalah ini, dari dulu saya mengenal agama sampai hari ini, ada semacam pencerahan sebetulnya, Pak. Kalau dulu tahun 80-an, orang yang berbeda pandangan itu sampai dengan golok. Tapi sekarang alhamdulillah lebih elegan. Nah ini Pak, yang saya pahami bahwa perbedaannya, muaranya adalah dalam pemaknaan teks hadis, kullu bid'ah dolalah,
Kullu itu ada yang memanai seluruh, ada yang memanai sebagian. Ini realitas perbedaan seperti itu. Jadi kita ya silahkan berbeda. Makanya kalau kita terlalu tekstual dalam beragama, ya terlalu tekstual, muncul seperti ini. Tapi kalau kita hubungkan dengan kontekstual, oh ternyata yang penting dia iman terhadap Allah, yang penting dia iman terhadap Rasul, yang penting dia melaksanakan ruku dan sujud saudara kita. Gitu Pak. Prinsip saya. Yang penting iman terhadap Allah. Ya, yang rukun Islam itulah sholat, zakat, puasa. Bagaimanapun caranya. Karena setelah Rasul wafat, mulai di sana perbedaan pendapat yang ada di dalam umat Islam. Sampai hari ini umat Islam belum sepakat bagaimana tata cara sholat yang sama. Dalam takbiratul ihram, dalam menyimpan tangan ketika kita berdiri baca Fatihah, ulama umat Islam berbeda-beda. Ada yang di sini, ada yang di sini. Aku sampaikan di bawah seperti ini. Ini kan realitas, Pak. Jadi kita tidak bisa mengingkari bahwa perbedaan itu muncul. Nah, kalau saya giring, oh ini justru menunjukkan kemahabesaran Allah dan kemahakecilan manusia. Itu seperti itu. Jadi teks Al-Quran yang sangat kita kagumi, yang sangat kita jaga, jalmi lemah bagaimana memahami. Dan bakal muncul banyak peluang untuk berbeda. Silahkan. Yang penting niatnya karena Allah, ketika salah mendapatkan pahala 1, dan ketika benar pahalanya 2. Wallahu alam. Mudah-mudahan nyambung Pak. Intinya harus mencintai. Nah, itu mencintai. Mencintai. Nah, itu. Saya pernah dengar hadis cintai yang di bumi Allah dan langit. Oh iya, betul. Betul. Irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama, seperti itu. Cintailah makhluk yang ada di bumi melalui santunan, kasih sayang. Insya Allah malaikat akan mencintai kita. Dan yang menjadi tujuan kita kan rata-rata populer di dunia ya Pak ya. Tetapi orang-orang yang seperti itu justru populernya di langit. Ingin dicintai. Nah, ingin dicintai. Nah, itu masalah. Sedihan gitu. Nah, itu. Makanya itu diadakan majelis nafs sebagai kita bisa dicintai sama muslim. Amin. Apalagi masalah fikih yang sangat teknis ya gitu. Betul. Banyak perbedaan. Kita harus bisa dewasa memahami perbedaan itu. Itulah fungsinya majelis ilmu supaya kita bersatu dan punya saling mencintai. Ada pertanyaan lain? Alhamdulillah. Pak Ceng. Saya ingin konteks pertanyaan yang akan tetapi jawaban ayo ini tentunya kajian dalam konteks mencintai sesama manusia terutama binatang tentunya ada keseimbangan dengan kita juga sama mencintai Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks ini walaupun tidak perlu dijawab, tetapi yang menjawab sudah ada masing-masing. Dalam kajian ilmu ini, kalau kita bisa menjabarkan terkait dengan apa yang kita bicarakan, tentunya di sinilah proses pembelajaran. Tadi yang dijelaskan Ustaz, rukun Islam saja ayat 5 dirinya rukunnya apa? Ya, rukunnya kata di situ. Nah ini yang harus Ustaz jelaskan jemaah, walaupun tidak harus dijawabkan, supaya akan memahami arti daripada pertanyaan yang tadi.
Kalau saya jawab ini melalui, kalau saya jawab ini apa kajiannya dengan fikih, berarti dengan itu, nah itu berarti sedikit berarti. Jadi naon saudara-saudara? Hatur nuhun, terima kasih. Jadi emang apa yang menjadi keyakinan kita selama ini perlu dibutuhkan introspeksi. Sebagaimana sabda Allah dalam Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu banyak tamsil-tamsil, banyak ibarat-ibarat, yang salah satunya gini Pak. Jadi kita ini dianugerahkan oleh Allah itu yang berakal itu waktu. Cuman dalam manajemen waktu itu, yang pertama orang yang berakal itu gunakan waktu dalam sehari semalam untuk bermunajat yang pertama. Yang kedua untuk muhasabah. Apakah selama ini kita setiap hari kontinu tidak muhasabah? Hal-hal yang seperti ini. Itu dalam Suhuf Ibrahim. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Munajat, ya kita melalui sholat, munajat ya, baca Al-Quran bisa. Ini yang muhasabahnya. Muhasabah. Dan yang ketiga, ada waktu yang diluangkan untuk kita untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Ini sangat manusiawi, fitrah. Ya, makan minum yang nggak usah disuruh lah, kita mau bekerja. Tetapi dalam muhasabahnya, namanya introspeksi. Ya semacam kajian keagamaan. Selama ini agama yang saya yakini itu seperti apa? Islam yang karena keturunan mungkin orang tua, apakah kita mau menemukan Tuhan sebagaimana Nabi Ibrahim dahulu menemukan Tuhan melalui melihat bulan. Dalam Al-Quran digambarkan, oh masa Tuhan hilang, melihat matahari, oh ini Tuhan kita yang semakin besar. Semua bukan Tuhan, tapi yang Tuhan adalah Allah adalah yang menciptakan semuanya. Itu pertemuan Allah dengan Nabi Ibrahim dengan Allah. Kan kita banyak membaca ayat-ayat seperti itu, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita? Kita bisa mencarikan atau bisa menemukan Tuhan dalam membantu seseorang. Kita bisa menemukan Tuhan dalam berbuat baik terhadap orang tua. Jadi banyak jalan menuju Tuhan. Banyak jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang belum kita buka kerannya. Yang selama ini kita hanya terpaku dengan simbol-simbol ritual keagamaan. Sholat 5 waktu, baca Quran, puasa sebulan setahun, ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam. Tapi nilai yang ideal, nilai-nilai yang sangat substansinya belum kita temukan. Yang ideal, bagaimana kita mencintai. Karena semua agama juga menganjurkan cinta, menyayangi. Belum iman seorang belum sempurna ketika dia tidak mencintai saudaranya, tetangganya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini yang berapa? Cintailah orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Anjeun sakit, lamun diciwit, pasti batur ge sami. Kan gitu. Ini rasa bagaimana mengkaji gitu. Tazkiyatun nafsi, membersihkan, ya mencoba membangkitkan naluri kemanusiaan kita yang sangat luhur melalui kajian seperti ini. Mudah-mudahan meskipun sederhana tetapi sangat bermanfaat khusus bagi saya. Itu Kang Acengnya, apunten lah beli. Dan nyambung, mudah-mudahan waktu sih atas tengah genepnya. Alhamdulillah, sedikit tambahan. Ini kajian kita itu Mustafa mana dulu Ustaz? Pertama tauhid, fundamental, yang kedua fikih, terus yang ketiga itu tasawuf nafs, membersihkan hati. Karena kita kalau belajar fikih itu mengeraskan hati saja. Betul. Karena betul. Bagaimana beda dilembutkan dengan kejadian tasawuf nafs. Jadi apa yang ibu sama suping yang masalah tauhid dan sebagai sekali itu fikih. Karena kalau kita tidak tahu ibadah, kalau kita salah, suka batal gitu kan. Ibadah kita kan tidak terima juga. Ketika seorang pernah jadi fikih, harus dibersihkan hati kita memahami perbedaan dengan tadi tabu dan kita itu mungkin
Sebagai penutup, insya Allah besok kajian tafsir Al-Quran ini penting bagaimana kita bisa mempelajari Islam, mempelajari kitab-kitab Allah. Kalau tidak dimiliki mudah-mudahan bersumber dari referensi yang valid. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam ilmu, beribadah, keluar dari majelis yang bisa membersama-sama bukan hatinya. Amin. Istiqomah dalam beribadah. Ustaz kedua, Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain amin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.